dengan BK. Ya, layar BK ini kita akan mengenali potensi. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Tangannya ke atas semuanya. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, berikanlah kami ilmu dan kepahaman. Amin. Oke. Sebelum Ibu mulai, Ibu ingin tanya dulu, Mas sekretaris, salam hadir saya. Aulia sama Nadia. Aulia kunaon? Aulia ini. Khadijah kunaon? Dia sakit. Kita doakan untuk Khadijah semoga dia cepat sembuh ya. Oke. Semangat lagi ya. Akhirnya itu sebelum mulai kita SBT mulai yang lebih fokus. Oke. Namanya SBT nya. Oke, siap. Kalau Ibu bilang tepuk satu kali. Tepuk satu. Tepuk dua. Kalau Ibu bilang tepuk dua, gimana? Tepuk dua. Oke. Ganti dulu ya. Kalau Ibu bilang tepuk tiga gini. Oke. Tepuk tiga. Nah, kalau Ibu bilang tepuk empat, kalian bentuknya seperti ini. Oke? Tepuk empat. Siap, konsentrasi ya. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Oke. Tepuk empat tiga. Tepuk saudara. Tepuk empat tiga dua. Tepuk empat tiga empat tiga. Oke, saya Chandri Solera. Kali ini tentang kenali potensi. Ibu memasukkan gaya belajar, tapi sebelumnya Ibu menyampaikan ada video dulu yang ingin Ibu tampilkan. Siap mendengarkan ya? Ya. Setelah tadi kalian menyimak materi atau video tentang gaya belajar,
Silakan mengerjakan ya. Waktu mengerjakannya 6 menit ya. Silakan kerjakan dengan fokus. Ada yang sudah? Sudah? Sudah buka hasilnya? Sudah semuanya? Sekarang ibu ingin bertanya, cumen-cumennya siapa yang tipe belajarnya visual ya belajarnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, 9 orang ya. Kalau yang auditory 1, 2, 3, oke, 3 orang auditory. Kalau yang kinestetik bergerak 1, 2, 3, 4. Oke, sekarang karena kalian sudah tahu tipe belajar atau gaya belajar kalian, ibu ingin kalian berkumpul dengan sesama gaya belajarnya. Silakan ambil peralatannya. Lalu kita kalau kinestetik ke sini ya. Kinestetik ke sini. Visual, auditory. Silakan. Ini kinestetik ini.
jangan menang. Ini lagi, jadi setiap orang buat beda. Ada yang masuk karena berbeda oleh
kenapa sih saya bergaya belajar visual? Oh iya, ternyata saat diskusi kelompok saya lebih cepat paham. Oh iya, ketika saya melihat tayangan video, ketika saya membuat diagram, membuat jadwal yang tersusun, ternyata saya gaya belajarnya visual. Ketika memang saya lebih suka aktif bergerak, menghafal dengan cara bergerak, dengan gerakan tangan, terus misalnya dengan diskusi gitu kan aktif, berarti saya finish. Nah, kalian sudah paham kan kenapa kalian finish tadi? Visual dan juga auditori sudah? Sudah. Lalu kita akan membahas tentang ketiga gaya belajar tersebut. Oke, jadi sekarang tugas ibu adalah menyampaikan materi dan tugas kalian adalah memperhatikan apa yang disampaikan. Siap? Siap. Gaya belajar. Setiap siswa memiliki cara belajar atau gaya belajar yang berbeda. Terus, untuk mencapai kesuksesan belajar, kalian harus mengenal cara belajar kalian. Ya kan? Jadi harus mengetahui gaya belajar agar lebih mudah menyerap informasi. Kalau lebih mudah kalian dalam proses penyerapan materi pembelajaran. Betul kan ya? Oke. Terus, ini ada 3 gaya jenis gaya belajar. Yang pertama visual, auditori, dan kinestetik. Lanjut nih, gaya belajar visual adalah gaya belajar dengan cara melihat, mengamati, memandang, atau sejenisnya. Kekuatan gaya belajar visual terletak pada indera penglihatan dan juga peka untuk mengingat pelajaran. Nih, ciri-ciri individu untuk gaya belajar visual. Cantik visual, lihat ya. Tim visual lebih mudah mengingat apa yang dilihat daripada didengar. Betul? Betul. Mengingat sesuatu dengan penggambaran presentasi visual. Betul? Betul. Tidak mudah terganggu dengan kehidupan saat belajar. Jadi bagi perjalanan yang mudah, baik. Ada orang yang menulis, baik. Ada orang yang melihat beberapa menyiapkan. Terus membaca yang cepat dan betul, membaca scroll medsos. Terus lebih suka membaca sendiri daripada membacakan orang kalau bisa semua dari pulang baca. Ayo gitu kan? Terus suka bicara-bicara karena ada yang ketika berbicara. Jadi ngomong segala tulisan bukunya huruf bersihnya ada tulisan. Terus sering mengetahui apa yang harus dikatakan dan tidak pakai menyusun kata-kata. Kalau kita ngomong mementingkan penampilan baik berpakaian maupun presentasi. Nah, biasanya looking good gitu ya ini. Rasanya sangat memperhatikan. Ya, betul kan seperti itu? Terus cenderung cepat menggambar berbicara. Mau pakai terek atau sempoan belum mau. Itu ya visual. Nah ini tips-tipsnya ketika kalian belajarnya visual agar kalian lebih mudah menyerap mata pelajaran atau dalam menyimak materi-materi kelas. Kalian bisa langsung siapkan catatan tulis dan menulis. Tentunya siapkan buku catatan. Terus kalau mau belajar kalian harus ciptakan suasana yang hening. Pelanggan dari teling, terus yang memang intuisi lebih tinggalnya. Kalau ini kan kita jalan kan nanti jadi kalau jalan yang belum pelajaran itu kalau jalan itu kan gitunya. Jadi harus di tempat yang fokus yang tidak ada ke video-video atau kebisingan di luar. Gitu. Terus tadi kan dengan keciliannya supaya memakai note sebenarnya sticky note gitu kan. Bisa dengan sticky note warna bodoh, warna paling kecilnya kalau stabilo. Ya, stabilo. Seperti itu saya belajar visual. Lanjut. Sekarang saya belajar auditori. Saya belajar auditori adalah saya belajar dengan cara mendengar. Jadi ini. Ini dengan saya belajar auditori lebih banyak menggunakan indera pendengaran untuk aktivitas belajar. Ini dengan saya belajar auditori memiliki kekuatan dan kemampuan untuk mendengar.
kamu. Terus tidak lupa juga kalau misalnya lagi tidak selalu merekam suara, merekam video, kan ada suara oke kan? Jadi pelajaran itu berarti nggak bisa ngomongin, kan nulis ulang ke dalam skrip bisa gancang. Video rekam itu intinya nggak rekam, kayak bukan biasa 45 ngomong pelajaran. Seperti itu ya, untuk seri-seri ya. Audi, lanjut. Lalu gaya belajar kinestetik nih, gaya belajar kinestetik adalah gaya belajar dengan cara bergerak berbeda ini. Gaya belajar kinestetik menggunakan indera rasa dan gerakan-gerakan fisik. Jadi untuk gaya belajar kinestetik kalau dimulai dengan apa? Belajar bergerak terombang dan mengalami gerakan praktik. Kalau praktek biasanya nanti sekolah gimana? Bisa tentang komputer, bisa gitu biasanya seperti itu, betul kan? Jadi sama olahraga, waktu makan banyak olahraga ini. Sebelum dia bisa siapa dia kan? Bukan bisa, tapi kalau kinestetik mah, kalau dikenal bagus dia gerakan, dia semua. Jadi lebih cepat menambah untuk bergerak. Gerakan kan lebih mudah paham. Terbelajar pikiran berbeda. Terima kasih. Ayah itu dia atau burung. Aku tidak tahu. Dicari tapi itulah cara dia menjawab pelajaran. Nah kebanyakan memang kalau misalnya kinestetik itu adalah laki-lakinya. Kira-kira pemula teh bergerak tapi orang-orang kayak aja gimnastik. Jadi kumaha itu cara diuna penyembuhannya lebih karena kamu ekspresi pas juga. Jadi aku yang bergerak ya. Sebuah karya segala yang bisa menang. Orang teh bakal unggul gitu. Oke? Oke. Nah. Lalu nih cara belajar gaya kinestetik itu misalnya dengan tempo kecepatan misalnya pelan. Jadi lalu kemana? Ibu asik ngomong lagi gitunya lalu. Menyentuh beberapa perhatian. Lalu beberapa lantai punya hubungan. Tadi kan dia begitu. Banyak bergerak dari cari dia rangkai sama dengan mati keluar makan orang juga tadi mana siapa masuk kulit itu mana-mana langsung jadi mengapa dalam cara berjalan yang melihat itu istimewa yang apapun di balik itu juga rusak mau gitu juga lalu apapun dan itu adalah salah satu cara tulis lalu menggunakan dari sebagai petunjuk kita berbicara mandi. Lalu kinestetik, itu aku, mana? Kalau ditolak ada kinestetik mah, ada itu cuma. Ada gerakan. Jadi kinestetik kalau sama, kamu sama aktif seperti itu. Pahamnya? Kalau visual. Terus tidak dapat untuk dia melakukan menggunakan permainan yang dilakukan. Nah iya tuh, kan dengan gerakan-gerakan yang beragam bunyinya dengan cara bergerak, udah begitu kan. Cerita itu bakal menentukan orang-orang yang kinestetik. Lalu belajar kan, payah mau adalah lakukan apa yang memang memudahkan kalian untuk belajar. Oke? Sudah. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat.
ilmu, halaman 3 tuliskan di situ di strategi belajar. Apa yang akan kalian lakukan sehari-hari dengan gaya belajar kalian? Jangan tulis terlebih dahulu. Sudah? Sudah, teman-teman? Strategi apa yang akan kalian lakukan ketika kalian mengikuti gaya belajar dahulu? Gaya belajar strategi yang akan kalian di kelas dalam belajar kemana? So, silakan diskusikan teman-teman. Sudah strateginya? Apa yang akan kalian lakukan ketika kalian memiliki gaya belajar visual atau kalian kinestetik yang akan memudahkan kalian untuk menyerap materi-materi pelajaran di sekolah ataupun belajar di rumah. Untuk kemana ini waktu belajar lebih cepat? Silakan diskusikan. Sudah? Oke. So, silakan terlebih dahulu. Kalau bersama itu, sesama visual, sama visual, sama auditory. Sudah? Sudah? Oke, udah dulu ya. Dalam kegiatan sehari-hari, yuk kelas semua yang depan. Yang terlibat. Kamarnya di sini. Dengan gaya belajar auditory, strategi belajar apa yang kalian lakukan agar kalian lebih paham, lebih bisa dalam menyerap pelajaran.